Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku moderator dari kelompok 4, izin kepada Mister dan teman-teman sekalian untuk kami kelompok 4 mempresentasikan tugas kelompok kami. Namun sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putudia Febi Gilda, absen 5. Saya dengan Manda Natalia Saputri, absen 10. Nama saya Putu Putran Pratyani Asa, absen 18. Nama saya Selny Simonika, nomor absen 19. Nama saya Wulan Permata Maharani, absen 20. Saya Wahyuni Yulia Putri, nomor absen 20. 1. Usneae talus. Memiliki nama lain kayu angin, lincen, dasyphogus. Memiliki nama tanaman asal Usnea misamihesinis Fine. Usnea dasyphoga arcirius atau Usnea sp. Memiliki keluarga Usneaceae. Memiliki zat berkhasiat utama atau isi yaitu asam usnat dan senyawa despisida seperti asam bartolat, asam usnetin, dan asam barbatin. Penggunaan astringensia, antimikroba, dan antiseptik. Hal ini disebabkan karena Usnea talus mengandung asam usnat yang memiliki potensi untuk melawan berbagai macam penyakit. Pemerian, bau lemah, dan tidak berasa memiliki ciri-ciri. Usnea sering disebut juga dengan kayu angin, tubuhnya tegak atau tumbuh menggantung. Morfologi tumbuhan. Tumbuh menempel pada kulit pohon, tegak atau berjubai, panjang sampai 30 cm atau lebih. Talus berbentuk benang, pada umumnya bulat memanjang. Cabang-cabangnya bervariasi, seringkali kasar, berwarna hijau, hijau kelabu atau hijau kekuningan. Apothecium sedang, tumbuh ke arah sisi atau ke arah tengah, berbentuk perisai, agak bercahaya, berambut pada tepinya, parafsis bercabang dan bersekat. Ascospora berisi 8 ascospora yang kecil, berbentuk lonjong dan sederhana. Spermagonium tumbuh ke arah sisi, terbenam atau menonjol, berwarna terang atau gelap. Pemeriksaan makroskopik. Talus berupa benang-benang, liat, bercabang-cabang, garis tengah 0,2 mm sampai 1 mm, warna hijau kelabu sampai hijau kekuningan. Apothecia berbentuk perisai, bagian atas berwarna hijau kelabu, bagian bawah berwarna putih kehijauan, tebal dari 0,1 mm, garis tengah 2 mm. Yang digunakan, seluruh talus berbentuk benang, umumnya bulat memanjang, bercabang-cabang dan berwarna abu-abu, sampai biru kehijauan pucat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Metode ekstraksi yaitu sokletasi. Sebanyak 500 gram sampel Usnea talus dicuci. Setelah dicuci, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, sampel dipotong kecil-kecil dan selanjutnya disebut sampel kering. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam kertas kering, baru dimasukkan ke dalam soklet. Hingga didapatkan serbuk sampel, barulah ditambahkan metanol dan kemudian diekstrasi dengan soklet selama 8 jam. Atau hingga terlihat warna bening pada cairan yang melewati pipa kapiler sifon. Kemudian ekstrak dikumpulkan dan dipekatkan. Sediaan Usnea talus adalah skabisit dari Kimia Farma dan tolak angin. Pemanfaatnya di dunia farmasi sebagai obat astringen, sariawan, asam urat, rematik, dan mencret. Yang kedua ada tragacanth, nama lainnya yaitu tragacan, tanaman asalnya Astragalus gumifer, berasal dari keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu zat lendir yang menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galtunorat bila dihidrolis amilum, dan abu yang mengandung kalium, kalsium, dan magnesium asam fosfat, serta bagian tidak larut dalam air yang disebut basorin. Persyaratan kadarnya yaitu amilum 3%. Penggunaannya sebagai bahan penolong dalam pembuatan emulsi, budir, atau jika diaduk bersama dengan air, terbentuk massa seperti lem atau cairan kental. Bahan perekat pil dan trokisi, dan bahan pelicin untuk alat-alat kedokteran tertentu. Sediaannya sebagai suspending agent pada emulsi, pengobatan luar seperti jelly, lotion, pasta, dan krim, pulvin, gumosus FOI,
dan Convectiobarbisulfatis et usum internum FO. Pemeriannya yaitu tidak berbau, mempunyai rasa tawar, dan juga seperti lendir. Kelarutannya praktis, tidak larut dalam air, etanol 95%, dan pelarut organik lain. Stabilitas dan penyimpanannya, bentuk serbuk dan bentuk tetesan teragakan. Stabil jika disimpan dalam wadah kedap udara, gel teradakan, dapat disterilkan dengan otoklav, dapat dikontaminasikan dengan spesies enterobakteri. Oleh karena itu, larutannya harus diberi pengawet yang sesuai. Tipologi tanaman. Tanaman ini memiliki semak cemara kecil yang ketika dewasa memiliki tinggi 30 cm. Tanaman ini menyebar di wilayah Asia Barat dan banyak dijumpai di wilayah Irak dan Kurdistan. Tanaman ini merupakan tanaman yang mempertahankan daunnya di sepanjang musim. Selanjutnya, bagian yang digunakan. Bagian yang digunakan yaitu eksudat buah kering yang diperoleh dengan cara menoreh bagian batang. Selanjutnya, Simplicia ictamol. Nama lainnya yaitu iktamol atau iktiol. Asalnya yaitu dari garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari bebatuan bitumen yang telah bercampur dengan asam sulfat dan air. Keluarganya tidak ada karena ia merupakan garam yang berasal dari bebatuan. Untuk zat berkhasiatnya yaitu senyawa belerang dan amonium sulfat. Persyaratan kadarnya yaitu untuk kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5% dihitung dari zat yang telah dikeringkan. Sedangkan untuk kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah. Selanjutnya untuk penggunaannya yaitu sebagai antiseptik eksternal atau lebih spesifiknya untuk obat bisul. Bisul disebabkan karena banyak bakteri yang menempel pada kulit. Apabila bakteri yang menempel pada kulit terlalu banyak, maka akan menyebabkan bisul. Nah, karena sifat iktiol sebagai antibakteri, maka bisa digunakan sebagai pengobatan untuk bisul tersebut. Pemberiannya merupakan cairan kental dengan warna yang hampir hitam dengan bau yang khas. Contoh sediaannya adalah solutio ictamoli eteris, salut hitam iktiol, dan iktiol ointment. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup dengan baik. Faktor efektivitas antiseptik, konsentrasi dan lama paparan. Konsentrasi mempengaruhi absorpsi atau penyerapan komponen antiseptik. Pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik dapat menghambat biokimia membran sel bakteri, tetapi tidak dapat membunuh bakteri tersebut. Sedangkan saat konsentrasi tinggi, komponen antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan fungsi normal sel secara luas, termasuk menghambat biosintesis atau pembuatan makromolekul dan persipitasi protein intraseluler dan serta asam nukleat, DNA dan RNA. Lama paparan antiseptik dengan banyaknya kerusakan pada sel mikroorganisme berbanding lurus. Demikian presentasi farmakognosi kelompok 4 dari kelas 11 Farmasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada materi yang kurang jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp Farmakognosi kelas 11 Farmasi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.